contohkan contoh kolaborasi yang terbaik itu apa? Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya. Contoh kolaborasi yang terbaik itu apa? Orang bisa menjadi besar dan luar biasa dengan kolaborasi. Bahkan orang yang nggak punya apa-apa dengan kolaborasi bisa menjadi besar. Contoh kolaborasi yang terbaik itu apa? Ada yang punya ide? Yang lain silakan dibuka, nggak apa-apa. Ini Melakukan kerjasama dengan sesama pegawai, Pak. ya kerjasama dengan sama. Ya contoh di dunia real di depan kita ini yang Contohnya di madrasah saya, Pak, ada kegiatan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, dibentuknya panitia pelaksana. Di situ ada bagian-bagiannya seperti panitia pelaksana itu ada proktor, teknisi, dan lain sebagainya, ada penginput soal. Nah, jika diberikan wewenang untuk menginput soal, jadi teman-teman yang belum pernah menginput soal bisa mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Jadi wawasan dan ilmunya itu bisa berkembang. Seperti itu, Pak. ya, oke, siap, makasih, luar biasa. Yang lain? Yang lain kok nggak ada suaranya ini? Jangan-jangan silakan. Contoh kolaborasi terbaik apa? Ayo Mbak Aziza, bernongol tuh. Mbak Aziza mana Mbak Aziza? Yang pakai kacamata. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, contoh di dunia nyata tentang kolaborasi itu adalah Gojek ya. Kolaborasi yang paling hebat dan contoh yang bisa kita ambil sebagai gambaran kita tentang kolaborasi itu adalah Gojek. Gojek itu adalah bukti nyata kolaborasi yang sangat luar biasa dan menjadi besar dari yang tidak punya apa-apa, ya, dari yang tidak punya apa-apa. Begitu aplikasi saja, hanya buat aplikasi dan map saja, ya. Kemudian dikolaborasikan dengan orang yang mempunyai Gojek nggak punya motor, Gojek nggak punya mobil, tetapi kolaborasi dengan masyarakat yang punya mobil, punya motor. Akhirnya menjadi sekian ribu, bahkan ratusan ribu ojek online, baik motor maupun mobil. Itu milik siapa? Bukan miliknya Gojek, miliknya orang-orang. Kolaborasi. Berapa keuntungan, berapa triliun keuntungannya itu. Kemudian juga makanan ya. Gojek ya tidak mempunyai warung makan, tetapi kolaborasi dengan warung makan kecil-kecil. Bahkan sekarang orang nggak perlu punya warung nggak perlu punya toko, nggak perlu punya lapak, dia cukup di kamar, di dapurnya sendiri, rumah sekaligus warung, rumah warung atau marung, rumah warung. Nah, rumah ini dengan kolaborasi dengan Gojek, saya punya tetangga atau orang dekat rumah saya. Dalam hitungan yang tidak lama, hanya setahun, bahkan kurang dari setahun, itu dari warung yang tidak punya nama apa-apa, di gang yang tidak rame ya, cukup ya terpencil, tetapi begitu dia terkoneksi dengan GoFood, warung yang kecil ini berkembang sangat luar biasa, di mana-mana banyak cabang dan penjualannya juga sangat-sangat banyak sekali. Kenapa? Kolaborasi. Apalagi kalau Gojek itu sekarang ada toko online, toko online. Orang sekarang punya toko, punya toko, berjualan tidak perlu punya toko di pinggir jalan yang harganya sangat mahal. Di gang-gang di rumahnya bisa menjadi toko ya. Dulu ada namanya toko bagus ya, dan sekarang ada Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu bukti nyata bahwa kolaborasi luar biasa. Tokopedia nggak punya toko dia nggak punya toko, tapi toko-toko orang-orang itu digabungkan menjadi satu dan di online kan, dan semua orang bisa berjualan, bisa membeli, jual beli di sana dengan sangat banyak, keuntungannya luar biasa, dan banyak orang yang mengambil manfaatnya itu, dan banyak orang yang diuntungkan juga semuanya lah saya kira, baik pembeli maupun penjual.
yang penjual nggak butuh tempat yang mahal, di rumahnya bisa. Kemudian yang beli pun dia nggak perlu pergi kemana-mana, dia tinggal ngeklik di tangan, besok sudah datang, dan lain sebagainya. Membuka peluang-peluang usaha yang luar biasa. Ini kolaborasi. Madrasah gimana kolaborasinya? Satker, satuan kerja gimana kolaborasi? Itu harus Bapak Ibu ke depan tidak mungkin Anda itu akan besar kalau tidak kolaborasi. Balai Diklat sama. Balai Diklat ini nggak akan besar, nggak akan menjadi center of upgrade knowledge ya. Kalau tidak berkolaborasi dengan seluruh satker yang lain. Maka kami terus membangun sinergitas, kemena-kemena kita datangi biar kita sama-sama tahu butuh apa kemenak ini, kita harus kasih apa. Ya, apa yang bisa saya jual di kantor saya, apa yang bisa saya ambil dari kantornya teman-teman. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, apa yang bisa kita bantu. Terus tidak hanya dalam satu kementerian saja, bisa juga dengan kementerian yang lain, dengan balai diklat yang lain, dengan lembaga-lembaga yang lain. Perlu kita jalin kolaborasi itu biar kita kuat. Kita nggak mungkin sekarang berjalan sendiri, nggak mungkin kita, justru kalau kita sendirian kita akan menjadi kecil. Kalau sendirian kita akan menjadi kecil. Kalau sama orang lain bersama-sama, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi besar, dan kita lebih bisa melakukan apa saja. Itu kolaborasi. Ya. Oke, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam kantornya dalam rangka berkolaborasi ini? Sudah ada yang bekerja sama dengan Balai Diklat? Halo. Dalam hal diklat mungkin secara tulis tidak pernah ya. Tapi kan kita sering ini Pak, saya lihat di kantor itu kita melakukan penjajakan ke madrasah-madrasah kebutuhan diklat, setelah itu baru kita ajukan ke BDK, nanti BDK yang ada seperti diklat di tempat kerja itu. Khusus bagi guru, kalau yang di KLU kebetulan di sini belum ada madrasah negeri. Nah, kayak gitu. Di antaranya adalah bahwa satker itu harus tahu kondisinya. Kekurangan kita apa? Kita butuh apa? Oh, saya butuhnya peningkatan kompetensi, ya larinya ke diklat. Larinya ke diklat. Oh, saya butuh pegawai saya bisa komputer, ya bisa ke diklat, bisa ke tempat yang lain. Oh, pegawai saya butuh sehat, berarti saya pergi ke puskesmas atau yang lain. Oh, pegawai saya butuh apa, pergi ke tempat yang lain. Itu namanya kolaborasi. Oh, saya punya barang ini bisa dijual, kemana saya akan menjual. Itu butuh kolaborasi. Maka teman-teman di sini ada UP, di sini ada pelaksana di bidang kepegawaian, di bidang keuangan. Kita harus perkuat kolaborasi ini. Balai Diklat punya apa saja, kita sudah jual, kita sudah istilahnya bukan menjual sih, kita sudah pampangkan apa, inilah produk kita kan gitu. Bapak Ibu tinggal menganalisis kebutuhan di masing-masing satkernya. Oh, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nanti kebutuhan itu akan kita tuangkan dalam berbagai bentuk layanan produk. Bisa dalam reguler, bisa juga PDWK, bisa juga PDTK, dan bisa juga pelatihan-pelatihan yang non-klasikal. Misalkan kok urgent ini, kantor saya urgent Pak, saya butuh SKP untuk pegawai, bagaimana sehari 2 hari? Bisa saja melalui misalkan pelatihan non-klasikal yang kita laksanakan secara online maupun tatap muka dalam jangka waktu sehari atau 2 hari, dan lain sebagainya. Atau ada satu orang guru yang butuh tentang penelitian dalam kelas ini Pak, misalkan. Oh, saya butuh orang yang tentang PTK. Bisa saja melalui misalkan kita buka jalur kucing klinik ya. Kucing klinik itu klinik yang di dalamnya bisa konsultasi berkaitan dengan tugas-tugas atau hal-hal yang menjadi problem seorang ASN ataupun seorang guru ataupun yang lainnya. Nah, bisa seperti itu. Selama ini belum banyak kita berkolaborasi yang intens ya, masih sifatnya pasif, menurut saya masih pasif.
nunggu Balidekat punya kegiatan, kemudian nunggu apa. Kita harus bangun, ke depan harus bangun bahwa Bapak Ibu sebagai seorang UP, sebagai seorang mungkin ada yang dekat dengan para pimpinan, ya dianalisis dulu di kantornya. Kantor kita ini kok pekerjaan lambat banget nih. Untuk apa ini? Kayaknya kita butuh melatih membuat apa namanya aplikasi apa misalkan. Kita butuhnya kemana? Coba ke Balidekat misalkan. Atau ini kita butuh tenaga yang ahli dalam bidang ini. Kita harus kemana? Misalkan bisa juga ke tempat yang lain ataupun ke Balidekat akan kita upayakan dan kita berikan solusi sesuai dengan produk yang sudah ada di layar. Sebenarnya yang harus kita kolaborasikan nih. Kita punya 3 provinsi dan ini saya kira SDM-nya sudah sangat luar biasa. Atau juga sebaliknya, misalkan Bapak Ibu dalam satkernya ada mempunyai orang expert dalam bidang tertentu, misalkan Balidekat, Pak saya punya tenaga ahli dalam bidang ini, kalau ada pelatihan bolehlah nanti kita jadikan sebagai best practice misalkan, bisa saja seperti itu. Karena kita ini nggak akan bisa besar, nggak akan bisa apa namanya menjadi sebuah instansi yang bisa menyebarkan manfaat yang banyak kecuali kita kolaborasi, kita bergandeng tangan. 3 provinsi menjadi satu dengan Balidekat dan kita terus melakukan pelatihan, melakukan hal-hal yang tujuannya adalah mengupgrade, meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan terhadap layanan-layanan pekerjaan dan institusi kita. Itu namanya kolaborasi. Saya silakan Bapak sekalian yang setelah ini tentunya pengen melakukan kerjasama dengan Balidekat, meningkatkan apa, kami persilakan dan seluas-luasnya untuk teman-teman. Bapak Ibu masih ada yang pengen menyampaikan sesuatu tentang berakhlak ini? Sedikit Bang. Sebelum saya lanjutkan, ya. Silakan. Saya dari Pak Mustiadi, Kemenak Lombok Utara, terkait dari tentang berakhlak ini. Sedikit ingin menyampaikan satu untuk BDK. Kan ini sekarang kita yang di kantor sebagai pelaksana itu kan dituntut untuk terus berkompetisi, kalau bisa sampai mendapatkan JFU ya, jabatan fungsional. Kadang kita sebagai pelaksana itu sangat semangat sekali untuk mendapatkan hal itu. Tetapi jalan untuk itu kadang kita mengalami kesulitan. Misalkan kita ingin ke JFU kehumasan, JFU kearsipan. Nah, padahal kita semangat, bukan 1-2 orang aja. Kadang-kadang semua pegawai seperti itu ingin. Tapi jalan ke sana itu agak kita tergala kesulitan. Nah, bisa enggak nanti BDK itu memfasilitasi ketika nanti kita akan menginginkan atau mengharapkan satu aja JFU, misalkan tentang kearsipan, tentang nata naskah atau apapun namanya nanti, ketika melaksanakan diklat langsung kita dapat syarat untuk mendapatkan itu. Nah, selama ini kan diklat dapat sertifikat udah selesai. Nah, karena kemajuan perubahan-perubahan tentang sistem ini, mungkin BDK berkolaborasi ke sana lagi supaya kita bisa mengaksesnya ke BDK aja ini. Kalau ke pusat kan tidak mungkin, kita tidak tahu informasi. Mumpunglah BDK ini dekat dengan kita, maksud saya ini. Sebagai fasilitas kita untuk ke sana, Bang. Terima kasih. Ya, ini menarik ini. Saya kira Pak siapa tadi namanya? Pak Mustiadi dari Lombok Utara. Pak Mustiadi ya, Lombok Utara ya. Ya. Saya kira tidak hanya dari Lombok Utara, hampir mungkin di semua ya, di semua bidang ya. Ini termasuk di provinsi yang lain. Saya kira kecenderungan orang dan memang didorong sebenarnya didorong ketika pemerintah kemudian menata ulang tentang eselonisasi di satker ini, di satuan kerja dan kementerian lembaga. Ini sebenarnya didorong untuk bagaimana ASN itu larinya kepada jabatan fungsional ya, jabatan fungsional. Meskipun kemudian di jabatan fungsional tersendiri juga masih dalam proses penataan. Banyak sekali jabatan fungsional yang belum bisa mengajukan angka kredit dan lain sebagainya karena terkendala tim penilai. Tapi sedang ditata semuanya dari semua kementerian. Harapan kita nanti tentunya
semua ASN ini tidak ada lagi JFU, semua diarahkan kepada JFT. Nah, yang paling berat adalah menentukan analisis jabatannya, ini yang paling berat. Ya. Analisis jabatan, kemudian ketersediaan ya formasi jabatan fungsional. Ini yang menjadi masalah problem. Kita pengen misalkan jabatan fungsional humas, sementara tidak ada formasi untuk JFT itu. Karena kemungkinan sudah banyak di tempat lain, di tempat kita nggak ada, misalkan seperti itu. Misalkan arsiparis. Ya. Arsiparis ini juga banyak yang senang, tetapi ternyata pemerataannya tidak ada. Banyak yang dalam satu satker arsiparisnya menumpuk, di satker yang lain nggak ada. Nah, kayak gini kan kemudian jumlahnya secara nasional banyak, tapi pemerataannya ya penyebarannya tidak merata. Oh, berarti Nah, seperti demikian. rekrutmen CPNS kayaknya ini. Iya, jadi kayak gitu. Oh, begitu ya. Saya kira Jadi begitu ada titik. yang mau langsung daftar, tes, selesai, ikut, dapat gitu. Enggak gitu ya. Iya, nggak kayak gitu. Jadi memang di penentuan JFT itu juga ada formasi dan ada kuotanya. Tidak mungkin kemudian dibuka yang mau apa daftar menjadi apa, nggak bisa. Di Kementerian Agama juga sedang ditata seperti itu. Nah, analisis jabatan ini yang kemudian di masing-masing satker belum fix dan juga belum sinkron. Kita mengajukan kan idealnya dalam satu satker itu ada berapa jabatan yang harus ada orangnya. Ini kan belum ada di kita. Rata-rata JFO yang mengerjakan semuanya. Nah, nanti kalau ke depan misalkan semuanya akan di JFT kan, maka analisis jabatannya harus jelas, beban kerjanya seperti apa. Kantor ini mengerjakan apa, dibagi per area. Di area butuh JFT tertentu, butuhnya berapa. Ini kan belum sampai apa namanya ya, belum final. Maka pembukaan daftar menjadi JFT itu ya kesulitannya seperti itu. Balai Diklat Keagamaan itu sebenarnya tugasnya adalah membekali atau memberikan pelatihan pembentukan, ya. Di antaranya pembentukan, meskipun ini tugasnya Pusdiklat, tapi seringkali didelegasikan kepada Balai Diklat, memberikan pelatihan untuk jabatan fungsional, pembentukan jabatan fungsional. Ya, kayak jabatan fungsional penyuluh, jabatan fungsional penghulu itu pembentukannya biasanya di Pusdiklat dan didelegasikan ke Balai Diklat. Jabatan menjadi seorang pengawas untuk menjadi, nah, itu butuh namanya pelatihan. Nah, sekarang sering biasanya dengan tidak menggunakan pelatihan, tapi sekarang menggunakan ujian kompetensi. Teman-teman ikut ujian kompetensi, maka apa namanya, harusnya di Kementerian Agama ini dalam skala tertentu di periode-periode secara periodik harusnya ada pengusulan untuk jabatan fungsional, biar semua jabatan yang ada di Kemenak ini segera terisi. Selama ini masih banyak sekali JFO ya, jabatan fungsional umum, yang nyambi mengerjakan semua hal. Jadi itu Bapak. Jadi kita mendorongnya di situ. Masing-masing satker anjak ABK-nya harus jelas sehingga nanti tidak berlebihan. Di sini kebutuhan arsiparisnya cuma 3, tapi yang ada misalkan ada 5 atau 6. Nah, itu tentunya mengurangi JFT yang lain, dan di tempat yang lain tentunya tidak akan kebagian oleh jabatan itu. Pemerataan ya, penyebarannya harus merata. Saya kira itu Pak. Tapi mana yang dekat kita ambil dan nanti. Iya. Kita udah pilih-pilih ya. di anu ini, di fungsional ini. Nah, akhirnya nanti orang larinya ke situ, Pak. Mencari kesempatan. Artinya apapun JF yang terbuka akan kita masuki. Meskipun mungkin kemungkinan nanti ijazah-ijazahnya tidak sesuai, tapi basisnya nanti itu biasanya menggunakan UKOM, ujian kompetensi. Kemarin sudah kita usul sih. UKOM-nya keuangan, Pak. Karena itu yang dekat, itu yang di luar. Saya cepat ngusul. Kalau nunggu Mas, nanti kapan ya? Anda tahu kita nasib. Oke, Pak. Iya. Terima kasih. Kalau Mas sinyal lebih mudah. Terima kasih. Yang lain kami silakan. Kita sharing-sharing. Sebelum saya nyampaikan sedikit lagi. Silakan Ibu. Siapa ini? Siapa? Terkait dengan Anjab dan ABK tadi yang Bapak bilang. Nah, ini katanya kalau
JFT arsiparis. Seandainya di satu satuan kerja itu sudah ada beberapa arsiparis ahli muda, sedangkan ahli pertamanya mau naik ke ahli muda, tapi Anjab dan ABK untuk ahli muda tuh sudah yang terpenuhi semua. Apakah katanya nanti yang ahli pertama itu belum bisa naik ke ahli muda karena Anjab ABK-nya sudah full begitu, Pak. Terus yang kedua, kalau terkait dengan apa diklat untuk tenaga ahli arsiparis, apakah itu memang harus dari ANRI, Pak? Menunggu kuota dari ANRI, ataukah bisa bekerja sama dengan balai diklat begitu? Jadi masing-masing balai diklat di tiap regionalnya yang mengambil alih untuk diklat tenaga ahli begitu, Pak? Oke, makasih Mbak. Siapa tadi namanya? Aris. Ajija, Pak. Hah? Aziz, Ajija, Pak. Aziza ya. Oke. Aziza dari mana tadi Mbak? Dari TTU. TTU ya. Nah, ini jauh sekali. Saya belum pernah ke TTU ini. Ya, pertama betul sekali ya, betul sekali bahwa jabatan fungsional itu tadi yang saya jelaskan masing-masing punya formasi dan punya kuota. Selagi formasi dan kuotanya tidak ada, termasuk di tingkatan juga sama, di tingkatan antara satu jabatan di dalam satu jabatan di masing-masing tingkatan itu juga dibatasi oleh formasi. Misalkan kayak sama dengan Widya Iswara muda mau ke Madya itu menunggu ada kuota di Madya, ada formasinya. Kalau formasi di Madya ini kuotanya sudah habis, ya dia nggak akan bisa naik, nggak akan bisa naik. Sama di semua JFT akan berlaku seperti itu. Makanya penyebaran ini harus merata, penyebarannya harus merata. Karena tentunya ini nanti meskipun ya ini ya ada dualisme menurut saya. Di satu sisi jabatan fungsional itu berbasis angka kredit, harusnya kalau sudah angka kreditnya terpenuhi dia harus naik otomatis ya. Dulu berlaku seperti itu. Tapi kemudian ada apa namanya perkembangan baru bahwa semuanya berbasis formasi dan kuota. Ini makanya ini di beberapa balai diklat ini juga terjadi deadlock atau crowded di satu jabatan. Widya Iswara Madya itu menumpuk sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mereka sudah saatnya waktunya naik ke Widya Iswara Utama. Tetapi Widya Iswara Utama ini tidak ada formasi, habis sudah formasinya. Kotanya katakanlah 11, ini sudah terpenuhi semuanya. Maka yang mati ini nggak akan bisa naik kecuali mereka pensiun atau ada yang mengundurkan diri atau diundurkan, baru nanti bisa naik. Diam di tempat berarti jadi. Akan diam di tempat, Pak. Ini akan stuck ya. Nah, sekarang ini stuck. Makanya nanti ke depan pasti gini. Karena teman-teman yang di Widya Iswara Madya ini masih muda-muda, masih sangat muda, artinya jangka panjangnya masih lama. Yang Widya Iswara muda sekarang juga ngantri untuk ke Madya ini setengah mati, karena waktunya lama, nunggu mereka nggak ada. Ya kan luar biasa ini. Akhirnya berhenti di tempatnya masing-masing, termasuk arsiparis. Begitu ada arsiparis atasnya ada dan kuotanya habis, maka arsiparis bawahnya ya tidak bisa naik ke atas. Saya kira itu memang ada semacam, itulah namanya Anjab ABK, memang kebutuhan ya. Begitu kebutuhannya sudah terpenuhi ya kita nggak butuh. Kita nggak butuh untuk apa? Berarti tinggal di tempatnya itu dia harus meningkatkan kompetensinya, yang meningkatkan yang apa namanya pada masing-masing step dan masing-masing. Pikiran kita tentang itu Pak, kalau terkait masalah yang tadi kenaikan itu, saya kira pikiran kita secara otomatis itu tidak perlu proses lagi. Begitu dia selesai bisa di Madya, otomatis naik lagi kayak kenaikan pangkat, tidak begitu Pak ya? Baru tahu. Iya. Nah iya, makanya tadi harusnya karena JFT itu fungsional dan berbasis angka kredit,
Harusnya setelah terpenuhi angka kreditnya itu otomatis naik. Tetapi di CT sekarang ini enggak seperti itu. Jadi ada kuotanya, ada formasinya, sehingga tidak begitu aja naik. Kecuali atas kita kosong, ya udah kita naik-naik. Ada, kita harus batasan Ada kita. kelemahannya juga ini kayaknya. Makanya itu harus dipikirkan. Makanya pentingnya anjab dan angka. Satu kantor ini harus jelas nih. Butuh berapa arsiparis. Arsiparis apa butuhnya? Oh gitu kan. Arsiparis madya ada, muda ada, pertama ada. Nah, dibagi berapa orang yang masuk madya, berapa orang yang masuk muda, nanti akan otomatis akan kenaikannya akan ngikut. Begitu sama-sama umurnya ya, misalkan sama-sama umurnya kalau di sama-sama madya atau muda, nanti bawahnya atau kenaikannya akan repot ya. Nah, makanya harus dianjabkan tadi analis jabatannya dan beban kerjanya. Ini nanti turun menjadi CFT sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kebutuhannya dan beban kerjanya di masing-masing tingkatan. Muda, madya, pertama, muda, madya, dan utama. Nah, Tapi untuk pelatihan itu, kalau tertahan begitu karena angka kreditnya sudah mencukupi, tapi karena kuotanya masih full, itu kan ada di salah satu peraturan itu nanti ada pemberhentian sementara dari jabatan berarti Pak, atau bagaimana? Itu ketentuan kesehatan pegawai kayaknya itu Pak ya. dulu sempat diberlakukan seperti itu, termasuk di media sosial dulu pernah juga terjadi. Jika orang yang kalau dulu apa namanya kejadiannya tidak mengajukan angka kredit, ya. Tidak mengajukan angka kredit dalam jangka waktu tertentu, dia akan berhenti. Tapi kemudian itu dianulir dan selama apa namanya dia bisa memaintain pada jabatannya tersebut, maka dia tetap akan terus menduduki jabatannya tersebut karena kendalanya bukan kendala dari luar, tapi kendalanya dari dalam. Bukan karena faktor yang lain, tapi faktor memang kotanya tidak ada. Nah, berkaitan dengan pelatihan, kalau untuk pelatihan pembentukan jabatan, kita untuk jabatan-jabatan yang pembinanya di luar kita tidak melakukan pelatihan pembentukan jabatan. Ya. Tapi kalau pelatihan penguatan kompetensi kita bisa melakukan. Ya. Jadi jabatan-jabatan yang pembinanya di luar Kementerian Agama, ya, maka itu pelatihan pembentukannya, jabatannya itu dilakukan oleh yang bersangkutan kementerian tersebut. Tapi kalau jabatan tersebut ada di Kementerian Agama, maka Balediklat, Pusdiklat boleh melakukan pelatihan pembentukan jabatan tersebut. Tetapi kalau untuk pelatihan peningkatan kompetensi, Balediklat bisa bekerja sama dengan instansi yang terkait. Jadi gitu. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Pak, siapa ini? Nah, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum ya, Pak. silakan. Saya Sabram, Pak Sabram dari Mandua Sumbawa. Oke, silakan Pak. Ini mungkin tak terlalu anu Pak. Ini berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang kita alami gitu di sini. Sebab Bapak, saya sudah bergabung juga dengan Telegram Balediklat lewat Telegram itu. Biasanya informasi-informasi yang kita dapatkan di situ kita selalu sebarkan atau selalu share lagi ke para guru gitu untuk pelatihan-pelatihan yang ada. Yang saya ingin saran atau solusi, mungkin ada trik gitu. Soalnya di sini agak susah gitu Pak untuk mereka menghitung untuk mau ikut gitu untuk pelatihan untuk pengembangan diri itu. Yang kita kan pengennya itu supaya ada pengembangan peningkatan gitu. Ya.
Nah, Ya. seperti sekarang kan ada IKM kayak gitu kan. Berarti kan ini Ya. adalah satu barang yang baru gitu. Ya, Nah, betul. gitu. Ya, makasih Pak Saya Sabram. Ya, betul memang karena orang mengikuti diklat itu ada beberapa macam motif ya. Ya, mengikuti diklat itu ada beberapa macam motif ya. Ada yang karena kesadaran dia untuk meningkatkan kompetensinya karena dia tidak bisa, pengen bisa. Ada juga yang mengikuti pelatihan itu karena ditugaskan, nunggu ditugaskan. Ya. Ya, kalau nggak ditugaskan, karena dia nggak ngerti kalau dia itu memang harus meningkatkan kompetensi. Maka perlu ada orang yang ngasih tahu dia, kamu itu loh butuh ini, tak kasih tugas untuk mengikuti pelatihan kan gitu. Ada juga yang ikut pelatihan itu karena apa ya, hiburan. Ada yang main hiburan, apalagi kalau pelatihannya itu reguler, datang ke Denpasar. Wah, ini hiburan nih buat pelatihan kan gitu. Sambil jalan-jalan. Ada juga seperti itu. Maka kalau menurut saya ini butuh, yang urgen kan dua ini. Orang yang sadar bahwa dia butuh peningkatan kompetensinya akhirnya ikut pelatihan. Ada orang yang nggak sadar bahwa dia itu butuh meningkatkan, tapi dia nggak ngerti, butuh orang yang ngasih tahu dengan ngasih surat tugas. Nah, jangan-jangan di tempatnya Pak Sabram ini adalah yang kedua ini. Dia itu seharusnya meningkatkan kompetensinya, tapi dia nggak ngerti kalau dia harus meningkatkan kompetensinya. Dipikir udah kayak gini udah hebat, misalkan. Dipikir kayak gini sudah running well, setiap hari udah kayak gini udah jalan, toh nggak ada kendala. Nah, ini yang bermasalah, Pak. Tidak tahu kalau dia tidak harus meningkatkan kompetensinya, maka butuh orang yang nyenggol dia. Nyenggol dia itu berarti atasannya ini paling enggak. Kalau Bapak sudah nge-share berita dari Pendidikat, kok mereka adem ayem saja, nggak ada pergerakan, ya. itu Kayak responnya nggak ada biasanya nggak respon ada itu. respon, nggak ada Kadang-kala respon. di saat ada seperti akreditasi ini itu kan bisa dicari ketika sertifikat diklat mereka sebagai penilaian dari salah satu penilaian dari akreditasi itu sendiri. Biasanya kita yang di bagian tenaga administrasi itu misalkan udah pernah dikasih tahu, udah pernah diinformasikan, padahal kita selalu share, malah sampai kita tempelkan gitu di tempat papan pengumuman ataupun lewat grup-grup ya, selalu kita share gitu. Iya. Ya itulah tugasnya sampean yang luar biasa. Nah ini, nah kalau di madrasah itu yang berperan selain Bapak sebagai UP ataupun sebagai administrasi, ini kepala madrasah dan wakawakanya ini Pak. Ya kepala madrasah dan wakawakanya ini paling tidak mereka punya peta kompetensi guru-gurunya. Dalam 1 tahun ini tidak boleh sekolah tidak mengadakan pelatihan. Wah ini salah. Dalam 1 tahun itu tidak boleh namanya sekolahan kok tidak ada pelatihan. Minimal ada in-house training. Harus bisa apa, harus punya apa, harus ada yang ditingkatkan dalam setiap tahunnya. Ini kalau madrasah dalam setahun kok tenang, ayem. Lah memang kita sudah running well. Yang sudah running well pun mereka ini mencari bagaimana biar sekolah tetap naik ke atas. Kurvanya ke atas, bukan kurvanya datar. Dengan mempunyai peta kompetensi di sekolahnya, kepala-kepala ini akan memprogramkan, di setahun ini minimal ada 2 pelatihan di semester pertama dan pelatihan di semester kedua. Bentuknya in-house training ataupun yang lain. Bisa online, bisa tatap muka. Bisa dengan balai diklat, bisa dengan yang lain. Nah, harus ada program seperti itu. Sehingga akan kelihatan setelah pelatihan pasti akan ada perubahan. Pelatihan ada perubahan. Kalau pelatihan nggak ada perubahan ini bahaya. Apalagi nggak ada pelatihan, perubahannya justru akan semakin pesimis. Begitu ada pelatihan, akan di-push, akan di-stressing bahwa setelah pelatihan akan ada perubahan. Perubahannya apa? Sesuai dengan pelatihannya. Pelatihan pembuatan alat peraga. Berarti nanti akan ada perubahan bagaimana guru mengajar dengan alat peraga. Pelatihan penyusunan soal berbasis